Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market kripto, tapi lebih fokusnya ke analisa teknikal ya. Nanti kita akan membahas beberapa kripto, dan yang paling penting adalah mungkin bagaimana cara saya sendiri gitu ya, untuk melihat kripto-kripto mana sih yang lagi ada penguatan. Nanti di video ini kita akan coba bahas cara identify tren-tren di kripto. Jadi cukup menarik juga sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan informasi baru, mungkin bisa support channel ini juga ya, dengan cara mungkin share videonya, like ataupun subscribe ya. Sekali lagi thank you semua untuk support kalian. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Oh, mungkin sebelum masuk dalam video saya ada pengumuman juga. Ini ya, karena saya lihat dalam beberapa video terakhir ini juga lihat banyak scam ya di kolom komentar. Jadi kalau teman-teman lihat ada komentar seperti ini, WhatsApp ataupun mengatasnamakan saya, ini penipuan gitu ya. Jadi teman-teman jangan tertipu, dan mungkin bisa bantu report juga. Jadi klik titik 3 ini dan bantu report juga ya. Jadi biar nggak ada yang tertipu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita coba update dulu keadaan market crypto untuk hari ini. Sebenarnya hari ini karena weekend mungkin relatif sideways juga ya, relatif sideways, dan mungkin kalau saya rasa mungkin pergerakannya akan kita lihat dalam mungkin besok atau 1 atau 2 hari ke depan ya. Kita lihat Bitcoin sendiri di level 42.400-an, dia lebih ke arah sideways juga ya. Naik sekitar 0,35%, nggak terlalu naik tapi nggak turun juga ya. Kita ada Ethereum, Binance, XRP ini lumayan ada peningkatan ya, sekitar 7,5% kalau kita bandingkan dengan beberapa altcoin lainnya. Tapi rata-rata memang mengalami lebih ke arah sideways sih untuk hari ini ya. Nah, kita cek Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index kita sedikit turun ya di level 44, tapi tetap masih di level Fear. Oke, nah ada pengumuman, ini bukan di market crypto, tapi ini di market NFT. Kalau teman-teman yang tertarik dengan NFT, karena ini cukup signifikan juga, cukup menarik. Kenapa? Karena di hari ini baru aja ada wallet, atau mungkin ya bisa dibilang orang juga yang membeli ini, CryptoPunk ya. Kalau teman-teman tahu, ini Alien Punk yang jenisnya alien, dan harganya juga fantastis sekali, yaitu adalah 8.000 Ethereum. 8.000 Ethereum ini setara dengan 23,7 juta dolar gitu, atau mungkin kalau dirupiahkan sekitar 320 miliar kali ya. Luar biasa sekali. Buat apa sebenarnya kalau teman-teman tanya NFT? Nanti mungkin itu kita bisa bahas kalau misalnya teman-teman interest di NFT sendiri. Tapi memang ada marketnya gitu ya. Dan CryptoPunk sendiri kalau teman lihat di OpenSea adalah marketplace untuk jual beli NFT ya, khususnya untuk Ethereum. Iya, bisa dibilang ini adalah kategori NFT blue chips gitu ya. NFT blue chips nomor 2 untuk sekarang. Ini yang pertama Karafuru. Kalau teman-teman yang belum familiar, Karafuru ini sebenarnya adalah NFT yang dibuat juga dari beberapa tim di Indonesia juga gitu. Jadi ini dari tim Indonesia yang bisa masuk top 1 loh, top 1 di market OpenSea nih yang global gitu ya. Yang sekarang lagi trending juga ada CryptoPunks di nomor 2, mungkin karena adanya penjualan ini ya yang cukup signifikan sekali. Dan memang kalau kita lihat secara NFT, trend NFT ya, pada saat market crypto turun, biasanya justru NFT naik. Kenapa kalau teman-teman tanya? Karena memang untuk membeli NFT ini kan biasanya menggunakan Ethereum ya. Kita lihat dari volume dan currency-nya itu menggunakan Ethereum. Dan kalau misalnya kita lihat Ethereum-nya lagi turun seperti saat ini, 7 hari turun 2,6%, istilahnya itu bisa dibilang lagi terdiskon untuk membeli NFT yang dijual di OpenSea ini. Makanya biasanya kalau market crypto turun, NFT marketnya lagi naik. Seperti yang kita lihat dari analisa atau data-data ini nih. Kita lihat secara monthly volume sendiri, mungkin karena di sini Februari belum selesai ya, jadi kita lihat ini masih kecil. Tapi kalau kita lihat dari Januari sendiri, ini volumenya cukup besar sekali, monthly volumenya ya. Yang sempat kita bahas dalam beberapa video terakhir juga sempat kita bahas. Nah, kalau secara trend market crypto untuk saat ini mungkin memang seperti yang tadi saya bilang di awal video, mungkin kita lihat akan sedikit sideways, tapi mungkin 1-2 hari ke depan kita bisa lihat pergerakan market crypto juga, karena mungkin adanya pengumuman Super Bowl, event Super Bowl yang sempat kita bahas di video ini juga ya, video terakhir. Nanti saya coba link di deskripsi juga untuk teman-teman yang belum nonton. Dan mungkin juga ada efek dari Federal Reserve Emergency Meeting, ini pun di Februari 14, jadi mungkin ini besok malam, Senin malam gitu ya, kalau teman-teman yang di Indonesia gitu ya, secara WIB. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita masuk aja ke dalam analisa teknikal kali ya. Jadi kalau kembali lagi saya disclaimer on juga, and teman-teman harus do your own research ya. Untuk sekarang memang sempat kita mention dalam beberapa video terakhir, ini memang Bitcoinnya berhasil bertahan. Untuk sekarang masih bertahan ya supportnya. Sempat di video kemarin kita juga bahas untuk dari sekarang ini ancamannya untuk market crypto ini lebih ke arah dari
external factor, dimana dari perang, mungkin dari konflik antara Rusia dan Ukraine, dari secara makroekonomi, suku bunga dari situ. Dan memang kalau secara makro ini uncertain, dan kalau teman-teman kurang yakin juga secara keyakinan juga, ya mungkin lebih baik wait and see dulu gitu ya, wait and see, karena lebih bagus seperti itu ya. Dan kita lihat untuk simpan cashnya juga, karena menurut saya di saat-saat seperti ini pegang cash itu penting sekali gitu ya. Dan kita lihat analisnya sempat masih valid sih sebenarnya ya. Kita lihat juga ada potensi kalau misalnya Bitcoin koreksi, mungkin potensi koreksi ke 41.000, dan kalau misalnya kita koreksi lagi sekitar 3%-an, pertanyaannya adalah apakah support ini kuat, dan ini mungkin lebih efek dari pengumuman Federal Reserve ataupun mungkin dari yang konflik Rusia dengan Ukraina kali ya, seperti itu ya. Kita lihat apakah dia bisa mempertahankan supportnya. Kalau misalnya Bitcoin masih mempertahankan supportnya, mungkin masih ada potensi untuk kita sedikit mengalami penguatan gitu. Mungkin ada sedikit mengalami penguatan, dan kalau misalnya itu posisi teman-teman mau misalnya exit market dulu atau take profit untuk yang ditradingkan, ya itu juga kembali lagi nggak apa-apa juga gitu ya. Lebih baik melihat keadaan market lebih certain, lebih yakin, baru masuk kembali gitu ya. Kira-kira untuk Bitcoin nggak ada yang terlalu kita bisa bahas juga. Nanti kita lihat setelah pengumumannya. Kita bahas dulu ke Ethereum kali ya. Ethereum, bagaimana Ethereum? Ethereum sebenarnya cukup menarik ya. Kalau Ethereum ini lebih ke arah teknologinya sendiri kan, kalau teman-teman tahu. Dan ini Ethereum bisa kita perhatikan. Kalau secara dari tren ini ya, ini kita mungkin ke Bitcoin dulu deh, biar kita bisa melihat penguatannya ya, biar teman-teman ada gambaran. Kalau kita lihat dari Bitcoin, kalau teman-teman perhatikan dari sini, bisa kita lihat ini adalah garis warna kuning ini menjadi level yang penting sekali, karena ini kita lihat dari topnya Bitcoin sampai harga sekarang ya, dimana sempat kita bilang memang Bitcoin mengalami breakout ini dari resistance line-nya ini gitu ya. Artinya apa? Kalau kita breakout memang kita mengalami penguatan, dan kita lihat sendiri kalau dari bottom, benar-benar bottom sampai ke atas ini, Bitcoin memang mengalami penguatan sekitar 39%. Dan biasanya kalau misalnya market crypto mengalami penguatan itu dimulai dari Bitcoin. Makanya kita lihat ini penguatan Bitcoin cukup signifikan ya, sekitar 40%, 39% tadi ya. Dan untuk sekarang memang dia masih di atas resistance line sebelumnya yang warna kuning gitu ya. Jadi ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang dari chart ini kita samakan ke beberapa altcoin gitu ya. Jadi kita belajar bagaimana sih cara kita melihat apakah satu kripto ini lebih kuat atau enggak gitu ya. Dan kalau kita dari Ethereum sendiri, kita lihat lagi tren dari yang sebelumnya, topnya kalau untuk Ethereum ini mungkin di sekitar 1 Desember ya. Kita lihat dari sini trennya. Ini memang kita sempat dalam beberapa hari terakhir ini ada penguatan sedikit ya. Kita lihat ini kita keluar tren, tapi memang mungkin karena adanya FUD dari yang tadi sempat kita mention dalam beberapa video sebelumnya juga, ya ini membuat ini Ethereum turun lagi, karena Bitcoinnya juga turun sih sebenarnya ya. Nah, untuk sekarang, kalau misalnya kita lihat, memang Ethereum persis di dalam sekitar level supportnya. Ini kita lihat sendiri lagi, ini dia bounce di level 0,382 Fibonacci ya. Dan ini juga level supportnya sih. Ini yang saya tandain, ini sekitar level 22.900-an lah. Karena kita perhatikan lagi, kalau kita sedikit zoom out di sini ya, di sini ada supportnya. Lalu di sini ada supportnya juga nih. Ini yang kotak warna biru, dan support berikutnya itu sebenarnya di level bawahnya. Ini yang saya mention juga. Ini persis juga di level mungkin level 0,5 gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Ethereum ternyata turun lagi, ya mungkin ada potensi sebenarnya untuk Ethereum kembali tes ke level 2.700-an gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tertarik gitu ya, kalau buat beli NFT, tapi kembali lagi ini teman-teman harus do your own research juga ya. Kalau mau wait and see juga nggak apa-apa. Jadi kira-kira seperti itu, ada potensi ke 2.700-an. Kalau misalnya kita lihat tren penguatannya lagi adalah pada saat Ethereum bisa break dari ini, tren line yang warna putihnya lagi ya, dan dengan volume yang kuat. Kira-kira seperti itu. Ini analisa untuk short term atau mungkin dalam beberapa hari ke depan. Tapi kalau kita lihat untuk benar-benar support kuatnya Ethereum, kalau kita lagi zoom out, nah support kuatnya itu sebenarnya di daerah level ini nih, 1.800. Nah, ini kalau misalnya Ethereum turun dari 1.800, ini akan cukup gawat darurat juga ya. 1.800 ini kita bisa lihat ini bisa menjadi base Ethereum dalam satu tahun belakangan ini ya. Kita bisa perhatikan di sini ada resistance, ada support. Jadi kalau misalnya Ethereum turun dari level ini, nah ini akan sedikit gawat darurat. Tapi saya rasa ini mungkin untuk saat ini, kalau kita turun lagi ke 1.800, ini penurunan berapa persen ya? Sekitar 38% dari harga sekarang.
Ini hanya sebagai gambaran ya, kalau misalnya keadaan menjadi lebih tidak menentu ya. Kira-kira ini untuk Ethereum. Sekarang kita bahas mungkin ke top altcoin lainnya, ke Binance kali ya. Binance, bagaimana dengan Binance? Nah, kalau kita perhatikan Binance, ini justru sedikit lebih lemah dari Ethereum. Kenapa? Karena kita bisa bahas lagi nih. Dari resistance lainnya dia, kalau teman-teman perhatikan, ini Binance belum bisa break ke atas dari sini. Jadi bisa kita bilang dia belum breakout lah dari downtrendnya dia dari bulan November gitu ya. Dan memang untuk sekarang Binance ini persis di level supportnya juga di sekitar level $400. Tapi kalau misalnya untuk penurunannya yang gawat, kalau support kuatnya ya secara short term mungkin ini sekarang di level $336. Ini bisa teman-teman perhatikan juga karena ini dari bulan Juli sih. Dari bulan Juli ya. Di sini kita lihat dari sini ada resistennya menjadi support, ini sempat retest juga. Ya, ini kalau misalnya kita gambar di sini. Lalu selanjutnya ini di sini juga di bulan Oktober. Jadi ini di level sekitar $337. Ini juga sempat kita retest lagi di akhir Januari ya. Dan untuk sekarang memang Binance lagi di dalam level supportnya, tapi kalau saya sendiri sih belum mau beli juga sih, lebih baik wait and see dulu untuk Binance sendiri ya. Jadi ini untuk analisa Binance kita mungkin menunggu kalau misalnya dia ada penguatan kembali atau bisa udah breakout dari trendline ini. Ini untuk BNB atau Binance. Selanjutnya mungkin kita analisa ke Cardano, dan mungkin teman-teman bisa request juga kali ya di kolom komentar altcoin apa yang mungkin kita bisa analisa teknikalnya lagi gitu ya. Coba request di kolom komen, mungkin nanti saya coba buat juga ya beberapa seperti ini ya. Untuk Cardano kalau kita perhatikan, nah kalau Cardano ini kita lihat nih, topnya ini sebenarnya bukan dari November. Rata-rata altcoins mengalami topnya, cycle topnya itu mungkin di sekitar level di bulan Novemberan gitu ya, di bulan November, ada di Desember juga. Tapi kalau Cardano ini justru topnya dia tuh di bulan September. Ini pada saat smart contract dia launching, tapi mungkin karena slow development, ada sedikit lambat gitu ya developmentnya, tapi bukan berarti fundamental jelek, cuma mungkin agak sedikit lebih lambat dari yang diperkirakan, makanya secara price action dia mengalami penurunan. Dan untuk Cardano sendiri kalau teman-teman perhatikan, ini benar-benar dia di dalam supportnya sih, yang sempat kita bahas juga di beberapa video terakhir untuk Cardano ya. Untuk support kuat Cardano ini di $1 gitu ya. Dan kalau secara long term Cardano ini memang harus bisa mempertahankan level $1-an gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita zoom out sedikit, kalau misalnya dia turun dari $1 ya, support di level bawah-bawahnya ini nggak terlalu ada support kuat lah, bisa kita perhatikan seperti itu. Jadi ini yang teman-teman bisa perhatikan untuk secara long term ya untuk Cardano. Dan memang kalau mungkin secara short term ya, kalau teman-teman mau beli istilah pada saat market crypto turun ya, mungkin ini di level bit di sekitar level 0,90-an sen gitu ya, 99, 98, ini mungkin masih bisa hit juga ya. Kita kembali lagi nih, kalau teman-teman perhatikan secara lebih jelas lagi, ini biasanya di bawah $1 ini tuh shadow candle semua, artinya memang ada demand lah di bawah $1 ini ya. Bisa kita perhatikan ini biasanya garis-garis aja nih, berarti shadow candle-nya gitu ya. Jadi memang ini support kuat untuk Cardano kalau di level $1. Kalau dia nggak bertahan, mungkin next levelnya mungkin di $0,8. Ini mungkin next level support untuk Cardano, dan bahkan kalau nggak kuat lagi bisa sampai ke 0,4 sen. Ini memang kalau worst case scenario ya yang kita bahas. Ini untuk ADA. Dan kalau misalnya kita lihat beberapa kripto, tetap aja ada beberapa altcoin yang masih memang mengalami penguatan. Salah satunya yang saya lihat ini adalah Avalanche ya. AVAX. Kalau teman-teman perhatikan AVAX, tadi kita lihat Bitcoin mungkin naik. Ini kita lihat dari chart by bit kali ya yang lebih rapi. Nah, kalau kita lihat Avalanche, ini kita lihat dari bottomnya dia di level $52 ya. Kita lihat dia mengalami penguatan ini lebih tinggi, ini sekitar 80%. Tadi kita lihat Bitcoin ini mungkin naik sekitar 40%, tapi Avalanche ini 80%. Nah, ini adalah beberapa altcoin yang justru yang kita tertarik gitu. Kenapa? Karena dia mengalami penguatan cukup tinggi, mungkin dia ada sentimen-sentimen atau story-storynya positif gitu ya. Untuk sekarang, kalau secara short term, mungkin kalau teman-teman tertarik untuk Avalanche, ya level supportnya saya rasa ini mungkin di sekitar level $77 sampai $75 ya, karena kita di sini ada resistennya, ada supportnya juga di level ini. Ini untuk secara short term ya. Dan memang kalau kita lihat secara Avalanche, kalau teman-teman lihat dari DeFi lama, ini untuk DeFi gitu ya, decentralized finance. Avalanche ini kan adalah crypto layer 1, jadi kita bisa track nih. Dan memang kalau kita perhatikan dari sejak 1 minggu terakhir, di saat rata-rata nih market DeFi lamanya untuk top ya, kita lihat dari top 10 aja ya, rata-rata ini mengalami
pengurangan 7-day change dari total value locknya. Jadi lebih banyak orang yang keluarin duit outflow-nya ya. Tapi Avalanche ini mengalami inflow 6%. Jadi ya cukup menarik khususnya dari top 5 chain. Ethereum, Binance, Terra, Avalanche, dan Phantom. Jadi bisa dibilang mungkin Avalanche ada sedikit potensi ya. Dan memang ini juga salah satu kripto yang saya bahas juga. 3 rekomendasi kripto untuk di-invest. Salah satunya adalah AVAX gitu ya. Nah, kira-kira mungkin itu dulu video untuk hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, bisa like videonya ataupun di-share. Thank you semua for watching. See you in the next video. Bye-bye.